Maaf saya nggak bisa menunjukkan video. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oh bagus sekali kuliahnya Mas Nurudin, komprehensif sekali dari A sampai Z lah pokoknya. Semuanya bagus sekali. Kagum juga. Bagaimana mempersiapkannya itu saya juga bingung ya. So, kalau saya disitu persiapan panjang ini. Iya, pertanyaan saya sih nggak terlalu banyak lah. Begini, Mas Nurudin, eh, kita sebenarnya entah saya benar atau salah ya. Eh, Pada prinsipnya juga belum mengenal diri kita sendiri, Pak Nurudin ya, atau Mas Nurudin. Ya, eh, karena kalau ditanya siapa saya bisa cerita nama dan seterusnya. Ya, toh. Tapi begitu dieksplor lebih dalam, rasanya banyak juga segi-segi yang saya tidak kenal juga sebenarnya dari diri saya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering juga orang mengatakan, entah ini benar atau tidak, kalau kita mau mengerti diri kita harus bisa membandingkan dengan diri orang lain, benchmarking. Tapi ada juga yang mengatakan jangan begitu karena itu juga membawa risiko-risiko, konsekuensi yang berbeda. Ya, toh? Nah, kemudian yang ketiga orang juga sering mengatakan bahwa kita nih sebenarnya ditakdirkan dalam tanda petik, tetapi ya, Bang Nurudin, hidup ini untuk apa gitu sebenarnya gitu. Karena akhirnya toh mortal semua ya toh. Ya, eh, akhirnya toh apa namanya ya tinggal ya orang mengatakan nama, kenangan, legacy, kemudian diingat, dan lain sebagainya lah ya toh. Yang sejenisnya apa namanya dikagumi, tapi kan sebagai suatu kehidupan kita lepas itu ya daripada apa yang sebenarnya harus ada ya toh dalam bentuk kesetaraan dengan apa yang kita alami pada waktu kita masih hidup. Nah, hal itu kelihatannya menyebabkan kita ini mempunyai kehidupan yang sifatnya sangat relatif sekali, Pak Nurudin. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul pendapat seperti itu? Atau kalau memang salah, ya nggak apa-apa, karena saya juga belajar dari Bang Nurudin. Kalau memang salah, apa yang betul dong kalau begitu? Apa yang seharusnya betul? Nah, bagaimana Bang Nurudin? Karena ini kita perlu belajar ini. Ya, banyak-banyak dari Bang Nurudin, silakan. Ya, ya, terima kasih, Pak Sano. Di tadi kalau nggak salah saya menangkap yang pertama tadi soal ya mungkin kalau secara apa yang namanya identitas yang dalam arti yang permukaan gitu kita mungkin bisa mendefinisikan diri kita dengan cepat, misalkan oh, nama saya siapa, saya lahir di mana, saya tinggal di mana, pekerjaan saya apa, bla 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 macam itu. Ya, betul. Seperti yang tadi apa namanya dijelaskan di awal bahwa kadang-kadang kalau dengan itu bisa langsung spontan, tapi kan kita juga butuh kadang-kadang perenungan yang lebih mendalam gitu kan. Tentang 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 siapa kita begitu kan. Dalam perenungan ini kan tentu bisa bertingkat-tingkat ya. Tadi yang paling paling apa namanya salah satu dimensi praktisnya misalkan kalau kita tidak pernah merenungkan diri kita sendiri, maksudnya kehidupan kita sendiri kan kita jadi nggak bisa perbaiki diri sendiri. Misalkan paling gampang lah misalkan pola makan, misalkan orang-orang misalkan kebanyakan makan apa makanan instan misalkan. Ya kan. Kalau misalkan sudah dirutini gitu kan, misalkan, kalau misalkan nggak dipikir, oh iya, ya kalau saya makan kayak gini terus ya kurang baik ya, saya mungkin harus dengan paling nggak dikurangi dikasih dengan yang organik atau gimana, itu kan bisa berubah. Jadi tapi kalau nggak ada pemikiran kan, kayak orang kan bisa dengan cepat jadi mekanik karena sudah kebiasaan ya gitu terus kan begitu. Jadi ya pokoknya ya, apa namanya nggak ada dimensi reflektifnya begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi memang ya apa namanya itu mungkin suatu refleksi itu mungkin suatu yang ya tadi kalau apa itu namanya eh Sokrates tadi ya itu kan sesuatu yang sebenarnya ya sesuatu yang krusial dalam kehidupan itu ya. Ya kita harus terus menerus merefleksikan diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi kalau nggak salah soal eh, ini ya, apa tuh namanya eh, Benchmarking. ya benchmarking jadi tentang diri sendiri melihat diri sendiri atau orang lain jadi memang itu misalkan tadi di dalam eksistensialisme sendiri ini juga ada berbagai pendapat misalkan sebenarnya Hannah Arendt misalkan Hannah Arendt itu kan bisa dikatakan juga dipengaruhi oleh eksistensialisme karena dia kan tanda kutip teman dan muridnya Heidegger juga
kalau kita sebut Heidegger sebagai eksistensialisme walaupun dia menolak itu. Tapi gini, kalau bagi Hannah Arendt, komunikasi itu yang menjadikan manusia itu manusia. Kenapa? Karena apa tuh namanya? Kalau apa namanya dengan orang lain, kita bisa kemudian menemukan hal-hal yang baru. Karena Hannah Arendt itu bicaranya itu sebenarnya tentang kelahiran. Kelahiran itu maksudnya sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu positif karena tidak mengulang-ulang. Karena kalau kita hanya sendiri, nah, kita nggak pernah berkomunikasi, misalkan berkomunikasi semacam itu, kita kan ya stuck kan, diam gitu. Kadang-kadang kita butuh orang lain untuk, oh iya ya ada ide baru gitu kan, semacam itu. Jadi makanya kemudian bagi Hannah Arendt sebenarnya politik itu paling penting. Politik ini di dalam arti gini, Hannah Arendt membagi kehidupan manusia itu menjadi tiga: satu kerja, dua karya, tiga politik. Kerja itu dalam arti sebenarnya maksudnya adalah kebutuhan biologis, maksudnya kita harus makan berarti kita harus kerja gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya ya mau nggak mau kan gitu. Yang kedua adalah karya. Karya itu artinya adalah sebenarnya adalah dimensi sebenarnya ekonomi, tapi juga lebih dari ekonomi. Jadi gini, kalau karya itu kita misalkan menciptakan, kita menulis buku, kita jual, kemudian kita akan apa namanya dengan itu misalkan kita mendapat tadi yang Pak Saka bilang, misalkan kita mendapat rekognisi, mendapat nama, dapat dapat apa namanya kita diingat orang. Nah itu karya itu menjadi salah satu dimensi penting dalam kehidupan manusia. Tapi kalau bagi Hannah Arendt itu masih sifatnya kurang, karena kan karya kita kadang-kadang misalkan buku dibaca orang, wah bukunya bagus, kita sendiri kan nggak ada di situ, nggak tahu. Nah, maka bagi Hannah Arendt yang penting itu adalah komunikasi. Politik itu adalah komunikasi. Bukan politik dalam arti pemilu gitu, bukan. Tapi maksudnya politik itu adalah komunikasi. Karena kenapa? Maksudnya dengan apa namanya dengan adanya, karena politik dalam arti Hannah Arendt kan politik itu kan dari polis kota, artinya kita tuh hidup tidak hanya sendiri, tapi kemudian kita hidup dengan orang lain. Nah, maka kemudian kita berkomunikasi dan bertindak sebenarnya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain tadi kan kemudian kita bisa langsung, dibayangkan bisa langsung bertemu dan kemudian kita bisa apa namanya bertukar pikiran, kemudian apa namanya mendapat ide-ide baru. Jadi sebenarnya itu yang menjadikan manusia manusia. Jadi kenapa Hannah Arendt mengatakan begitu, karena sebenarnya dia ingin juga mengkritik posisi apa namanya kalangan eksistensialis yang seperti Sartre sebenarnya juga itu kan lebih pada diri sendiri. Tapi apakah Sartre salah dalam konteks ini? Kita bisa katakan mungkin ada benarnya juga, dalam arti begini. Kita bisa berkomunikasi, tapi kemudian kadang-kadang kan kita juga harus ada kemampuan kita untuk merefleksi diri sendiri kan, tadi yang penting. Kalau kemudian kita hanya iya apa yang dikatakan orang, kamu kan harusnya begitu, malah bingung. Jadi ada kisah itu yang sering dikutip dalam kisah Sufi ya. Jadi gini, jadi ada orang bapak sama anak, dia mengendarai anggap aja apa ya namanya, anggap aja kuda gitu, kuda kecil gitu kan. Ketika dia lewat di jalan, ada orang yang bilang apa namanya, kasihan itu apa namanya kuda kecil kok kamu naiki apa namanya 2 orang itu ya. Kemudian bapak dan anak itu turun dari kudanya terus dituntun. Datang lagi orang yang lain, loh kamu ngapain sih, ada kendaraan kok kamu tumpangi. Kemudian ya udahlah bapaknya yang naik gitu kan, terus anaknya yang suruh apa namanya sambil apa namanya itu di depan itu sambil narik kuda. Ketemu orang lagi, ini kejam ini, anaknya suruh jalan, bapaknya suruh. Kemudian apa namanya udahlah dibalik lagi, kemudian apa namanya bapaknya yang turun, kemudian anaknya yang naik. Kemudian ketemu orang lagi, kemudian kamu kok aneh itu apa namanya, kamu nggak tahu tuh apa namanya apa bapakmu itu kan sudah tua kok malah ya, jadi semuanya salah semua. Sampai kalau nggak salah udahlah kita kudanya yang kita angkat aja tuh, gimana sih. Kalau dalam konteks itu kan apa namanya orang dengan mudah yang dikisah itu dia dipengaruhi oleh orang lain. Tapi kalau dalam konteks Sartre itu kan misalkan sebenarnya dia punya apa namanya, bukan punya, tapi kemudian manusia itu disifati dengan kebebasan tadi. Jadi ya dia berhak untuk menentukan tanda kutip takdirnya sendiri, dia mau jadi apa. Ya nggak usah terlalu kamu harus begini idealnya, kamu yang lu malah bingung gitu kan, seperti tadi. Dalam konteks itu ada benarnya. Nah, kalau Hannah Arendt juga tadi ada benarnya juga.
Kalau manusia hanya sendiri tadi misalkan kita naik, mungkin kita nggak tahu perspektif yang lain. Nah, yang paling yang kalau kita mau kasih titik temu duanya ya berarti orang lain itu penting, tapi kemudian kita tidak menghilangkan diri kita sendiri. Nah, jadi semacam itu. Jadi kita bisa mengambil, makanya tadi kalau itu filsafat manusia kita jadikan cermin, ya kita bisa mengambil inspirasi dari berbagai tokoh yang berbeda. Misalkan tadi contohnya tadi misalkan apakah kita perlu bercermin lewat orang lain atau tidak, ya bisa dua-duanya. Atau kadang-kadang mungkin bagi orang tertentu mungkin karena misalkan dia sudah tadi terlalu mudah dipengaruhi, mungkin kadang-kadang dia mungkin juga dalam konteks tertentu dia perlu mungkin mengambil jarak ya. Tapi mungkin bagi orang yang terlalu berarti berpikir sendiri gitu, maksudnya pokoknya itu yang benar gitu ya, mungkin juga mungkin dia harus berdialog gitu. Jadi kadang-kadang konteks juga tepat. Jadi dalam konteks itu ya tadi mungkin kita bisa mengambil refleksi secara lebih kontekstual ya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga apa ya Pak? Jadi saya lupa. Mengenai kita manusia atau makhluk yang mortal ya. Ya, jadi maksudnya makhluk yang mortal itu bagaimana? Jadi bahwa kita semua pasti akan mati begitu. Betul Bang Nurdin. Ya, ya kalau terkait dengan filsafat manusia, dan kematian itu bisa dibicarakan, kadang tidak. Tadi kalau misalkan di dalam tradisi filsafat India misalkan itu menjadi salah satu pembahasan yang penting karena ya setelah kematian ada yang lain gitu kan maksudnya. Tapi kalau misalkan apa tuh namanya, kalau dalam filsafat Barat misalkan tadi di dalam tradisi apa itu namanya Aristotelian atau mungkin Nietzschean itu bukan menjadi satu pembahasan yang ya pokoknya intinya kita bagaimana kita menjadi manusia itu apa intinya, apa namanya, apa yang menjadi intinya dan kemudian itu yang dilakukan. Maksudnya pembahasan tentang kematian kadang-kadang terpisah begitu dari pembahasan tentang filsafat manusia. Tapi juga ada yang di apa namanya, dirangkai. Jadi misalkan tadi kalau di dalam filsafat Islam konsep khalifah, kematian itu menjadi penting karena kemudian kematian itu berarti nanti menjadi bukan awal, tapi apa namanya, menjadi penanda bahwa nanti kemudian disitulah dia harus mempertanggungjawabkan, kan dia disuruh mengelola bumi, manusia disuruh mengelola bumi, baik atau buruknya kan nanti dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir, seperti kan itu kan, itu kamu gimana kamu apa merusak bumi atau merawat bumi kan. Jadi itu bahasanya berarti kematian di situ berarti adalah pintu garis akhir di mana kita mesti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Misalkan arti kematian pun jadi beda. Nah kemudian kalau di dalam ya, misalkan tradisi tadi apa Taoisme, khususnya jalan pertama, konsep of return yang pertama, ya kematian itu sebagai suatu alamiah saja. Ya memang begitu. Kayak stoicisme. Jadi maksudnya ya kadang-kadang kita nggak perlu justru ingin menghindar dari kematian sehingga kita hidupnya sini malah nggak nyenyak. Jadi ada salah satu, ini juga kisah ini juga kayaknya juga dipakai di dalam pembahasan stoicisme. Jadi ketika ada orang di penjara gitu kan, mungkin dia apa namanya membayangkan besoknya bukan mati tapi paling nggak disiksa. Ya, daripada saya memikirkan besok itu yang saya tidak bisa apa namanya lepas darinya, ya mending saya menikmati malam ini paling nggak dengan apa tuh namanya tidur yang nyaman. Jadi ya let it go aja gitu maksudnya, supaya kita tidak terlalu terbebani. Jadi semacam itu. Jadi tadi kalau misalkan kita bisa katakan konsep manusia dari berbagai tradisi itu juga memungkinkan kita untuk melihat kematian secara lebih luas ya. Jadi apakah kematian itu suatu akhir? Kalau dalam tradisi filsafat Islam misalkan, atau dalam tradisi filsafat India, filsafat Cina, ya tidak. Ya, tidak, misalkan filsafat India misalkan ada misalkan kemungkinan kita apa namanya muksa gitu kan, atau kemudian kita reinkarnasi, atau dalam filsafat Islam ya berarti ya dia harus bertanggung jawabkan dia seperti apa nanti apa namanya, baik atau buruk. Kalau baik ya nanti dia mendapat reward, kalau buruk ya dia mendapat hukuman, kira-kira semacam itu. Jadi ada banyak pandangan. Nah sebenarnya kalau dalam filsafat barat sendiri, apakah kematian itu
Salah satu misalkan kalau tadi dengan bahasan kita kan tadi ada Aristoteles, kemudian ada Nietzsche, dan kemudian ada eksistensialisme. Sebenarnya Heidegger itu yang paling paling menghubungkan gagasan tentang filsafat manusia dengan kematian, karena manusia itu bayangkan ada menuju kematian. Jadi kemudian mati itu justru, nah kalau dalam Heidegger kan mati itu autentik karena di dalam kematian kita hanya sendiri gitu maksudnya. Jadi sebenarnya yang kalau ingin ditekankan Heidegger itu maksudnya begini. Kalau kita ambil sisi positifnya gini. Jadi ya tadi hidup itu ada yang autentik, ada yang tidak autentik. Tidak autentik itu yang kita tidak pernah mempertanyakan diri kita sendiri. Kita hanya berpikir secara permukaan. Nah, kalau kita hidupnya kita bisa merenungkan kematian itu, di mana kita mesti menghadapi itu sendirian, mengalami sendirian, maka kemudian seharusnya kita bisa hidup sebelum mati, maksudnya itu hidup yang autentik, gitu. Sehingga disitulah kita bisa baratnya itu tidak regret, tidak menyesal dalam hidup itu. Justru ya ibaratnya kalau kita mau katakan ya nggak usah ngikuti banyak orang kan sebenarnya kan gitu. Hidup yang permukaan itu kan kalau bagi Heidegger kan ngikuti banyak orang. Pokoknya ini ada tren apa enggak lah, kamu jadi dirimu sendiri. Emang besok kalau kamu mati ada orang-orang itu kan enggak. Jadi sebenarnya refleksi dari kematian tuh untuk membuat kita tuh ketika hidup kita bisa iya ya ngapain ya saya harus mengikuti yang lain. Jadi sebenarnya kan begitu ya. Jadi kegunaan filsafat manusia mungkin gitu kalau dikaitkan dengan tentang kematian ya, walaupun manusia itu mortal tapi ya kita bisa memaknai kematian secara lebih 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 apa itu namanya lebih kompleks ya, lebih apa namanya lebih dalam gitu. Karena bisa saja sebagaimana dalam dalam tradisi filsafat non barat tuh kebanyakan ya kematian bukan akhir kan, kematian awal misalnya gitu kan. Bahkan kalau Rumi misalkan itu kan bilang ya kematian kan justru ini apa namanya perkawinan dengan kekekalan, karena setelah mati kan ada hidup kekal gitu kan. Jadi mungkin itu juga apa namanya terkait dengan mungkin maksudnya terresonansi juga dengan tradisi Judeo-Kristen juga ya. Memang setelah mati kan ada kehidupan yang kekal kan gitu kan maksud gue. Jadi ya makanya filsafat itu karena juga punya kaitan dengan agama juga, jadi kita bisa melihat realitas gitu kan, kalau melihat secara lebih lebih mendalam ya. Walaupun kita sendiri belum mengalami mati, tapi paling enggak kalau misalnya kita melihat dari berbagai itu, oh kita juga bisa lebih reflektif lagi dalam menjalani hidup. Misalkan Heidegger tadi kan jelas ya, implikasinya sangat jelas. Kita itu sebenarnya ketika mati memang sendiri. Nah, ngapain kita di dunia ini? Berarti kita ngikuti orang-orang lain, kita bisa lebih otentik. Jadi dengan kematian kita bisa bisa menjadi lebih otentik lagi. Jadi mungkin itu tanggapan singkat saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang Nurudin. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Sarta untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Nurudin. Selanjutnya kita ke Bapak atau Ibu Omnivora. Silakan Pak. Bapak atau Ibu Omnivora. Baik, kita selanjutnya ke Pak Wahyudiono. Silakan Pak. Oh iya, Bapak iya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Pak Omnivora ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, saya izin close cam karena kendala signal biasanya. Tadi dikatakan manusia sebagai makhluk kosmik yang punya kewajiban untuk memperindah bumi atau alam. Nah, sepertinya jadi pertanyaan bagaimana jika kewajiban ini malah terhambat oleh prinsip-prinsip dalam agama sendiri. Ini bukan tanpa alasan, karena ketika berargumen atas dasar etis dan empirik, pentingnya pola vegan, orang Islam contohnya menyatakan jangan mengharamkan yang halal. Padahal ada juga para sufi yang sudah mempraktekkan zuhud, di mana mereka melepaskan atau merelakan yang halal sekalipun. Dan orang Kristen juga menanggapi veganisme secara negatif dengan menggunakan ayat bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar yang justru menajiskan.
Dengan tanggapan negatif demikian, orang Kristen Katolik Roma malah menampakkan kontradiksinya atas ensiklik Laudato Si artikel 92, yang mana ada bagian Sri Paus menuliskan bahwa setiap bentuk kekejaman atas atau terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Ya, terima kasih. Demikian komentar, mungkin juga pernyataan atau pertanyaan saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak atas tanggapan atau komentarnya. Ya, memang mungkin saya respon singkat saja. Jadi kira-kira memang tadi dijelaskan dalam tradisi filsafat Islam, manusia adalah khalifah. Jadi artinya adalah manusia punya tanggung jawab untuk mengelola bumi ini, dan kemudian karena manusia itu adalah wakil manajer gitu kan, kemudian nanti harus dipertanggungjawabkan semacam itu. Jadi ada dimensi etik. Nah kemudian di sini dikatakan soal masalah vegan dan semacamnya. Jadi bagaimana terhadap agama sendiri yang misalkan tentang vegan. Jadi kan ini mungkin pembahasan yang lebih luas, jadi tentang terkait dengan sekarang apa yang disebut sebagai animal right gitu kan, atau ada yang menyebutnya animal welfare gitu. Nah memang yang tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang tadi ya, orang beragama itu sendiri itu memang tidak merefleksikan dirinya sendiri atau lupa dengan tradisinya sendiri. Nah ini saya misalkan salah satunya pernah misalkan banyak berdiskusi juga dengan salah satu environmentalis Muslim ya, Ibrahim Özdemir ya. Jadi dia environmentalis asal Turki, dan dia mengaku ya bahwa sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi di dalam agama Islam gitu. Dan sebenarnya juga mungkin di dalam agama lain. Tapi dia sedang menjelaskan, dia environmentalis Muslim, dia mengatakan ya orang Islam itu nggak paham gitu kan. Jadi misalkan tentang salah satunya tentang animal right itu. Padahal misalkan, kalaupun misalkan ini kan tentang vegan misalkan, kalaupun tentang manusia itu masih mengkonsumsi hewan, itu ada kisah yang menarik misalkan. Dijelaskan oleh Ibnu Tufail. Ibnu Tufail salah satu filosof Muslim Andalusia dengan karyanya yang terkenal berjudul Hayy Ibnu Yaqzan. Jadi Hayy Ibnu Yaqzan itu kan tinggal di pulau. Jadi ini kisah fiktif ya, tapi isinya filosofis. Dan dia kemudian hidup dirawat oleh rusa. Dan kemudian dia teman-temannya itu ya binatang. Dan Hayy Ibnu Yaqzan itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau saya bisa tidak mengkonsumsi makhluk hidup apapun, baik hewan dan tumbuhan, maka saya nggak makan. Tapi karena saya harus makan, maka saya harus memilah-milah. Jadi ada etika makan. Jadi kalau dalam kisah itu, dalam kisah Hayy bin Yaqzan itu, dia makanya mencari misalkan tumbuh-tumbuhan yang misalkan tidak jarang, ya kan? Misalkan buah-buahan yang mungkin sudah mau hampir jatuh, misalkan gitu kan. Jadi tidak sembarangan. Kemudian juga ketika dia harus mengkonsumsi hewan, dia juga harus sesuai dengan kebutuhannya untuk misalkan seperti protein dan lain-lain, itu kisah di dalam novel filosofis itu. Jadi artinya apa? Di situ ada etika makan bahkan, dan di situ makan itu harus didasari oleh ethic of compassion kalau bahasa Jawa. Jadi etika welas asih. Nah itu kan yang hilang sekarang, entah orang beragama atau orang yang sekuler begitu kan. Itu kemudian orang kan problem over consumption. Jadi maksudnya dalam arti makan sedikit terus dibuang, itu menjadi salah satu problem yang sampai sekarang nggak terpecahkan. Jadi makanan dibuang-buang dan lain-lain, sebenarnya itu kan sesuatu yang near etik ya. Harusnya kan kalau kita tahu ada ethic of compassion, kalaupun misalkan seperti Hayy bin Yaqzan, kalaupun aku konsumsi itu yang sewajarnya aja, yang betul-betul aku butuhkan, nggak kemudian untuk pesta dan lain-lain, yang kemudian tak buang gitu kan, makan dikit aja, terus kemudian banyak yang seperti itu. Makanya sekarang banyak kan yang di dunia barat, restoran-restoran yang misalkan mengambil sisa-sisa, karena udah bukan sisa sampah gitu, maksudnya sisa-sisa yang karena itu sebenarnya cuma untuk dibuang, nah kemudian dipakai untuk misalkan digratiskan untuk pada orang-orang yang tidak mampu. Jadi ya dimensi etik tadi sebenarnya ya itu yang bahkan bukan hanya dimensi etik, dimensi metafisik tentang relasi kita dengan
alam, termasuk juga dengan binatang, itu juga memang harus direvitalisasi lagi karena itu memang banyak yang hilang. Dan mungkin kalau soal etika terhadap hewan itu mungkin nanti bisa dibicarakan dalam pertemuan selanjutnya secara lebih rinci ya tentang masalah pengantar etika. Jadi ada ethic of compassion termasuk terhadap hewan itu seperti apa. Jadi itu mungkin tanggapan singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Omnivora, terima kasih Mas Nudin. Selanjutnya kita ke penanya terakhir, Pak Wahyu Diono. Silakan Pak. Ya, belum di-unmute Pak Wahyu Diono, silakan Pak. Apakah masih di tempat Pak Wahyu Diono?